Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana perasaan kita kalau ada orang datang ke kita lalu menawarkan hadiah kepada kita dengan nominal uang 100.000 rupiah. Lalu bagaimana perasaannya kita ketika kita kedatangan orang lalu dia menawarkan peluang bisnis? Atau bagaimana perasaan kita ketika ada orang tiba-tiba bertamu lalu menawarkan pinjaman pada kita tanpa adanya bunga denda? Pasti senang, karena kita menganggap hal tersebut bermanfaat untuk kita, menguntungkan kita, memudahkan kita. Lalu bagaimana perasaannya kalau ada orang datang pada kita lalu menawarkan peluang kebaikan, peluang amal salih, peluang amal jariyah, baik dengan wakaf, infak ataupun sedekah. Kalau kita sudah beranggapan bahwa setiap yang menguntungkan kita, memudahkan kita, kita butuhkan, kita harapkan, semoga kita pun senang seperti senangnya ketika kita mendapatkan keuntungan nominal, sebagaimana kita pun senang ketika mendapatkan keuntungan pahala. Karena orang itu kalau tidak tersibukkan dengan yang baik, dia akan tersibukkan dengan yang buruk. Kalau dia tidak menyalurkan hartanya dengan cara yang baik, dia akan menyalurkan hartanya dengan cara yang buruk. Kalau dia tidak memanfaatkan hartanya untuk akhirat, maka dia hanya akan memanfaatkan hartanya untuk dunia. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang itu kalau tidak tersibukkan dengan kebaikan, dia akan tersibukkan dengan keburukan. Kalau kita berada di suatu ruangan, sedangkan ternyata di ruangan tersebut pintunya tertutup, kita tidak bisa keluar, maka secara logis kalau kita dalam ruangan tidak keluar dari pintu dengan cara yang benar, maka kita akan keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang tidak benar. Didobraklah, kacanya dipecahkanlah, begitu kan? Karena di zaman ini masih sangat banyak hamba-hamba Allah yang Allah lapangkan rezekinya, tapi Allah persempit pikirannya, Allah persempit pergaulannya. Maksudnya apa? Masih banyak di antara mereka yang belum tahu bagaimana cara menempatkan harta yang baik, bagaimana cara menyalurkan harta yang benar. Kita aja suka berpikir gimana caranya uang yang saat ini kita punya bisa berkembang, terus berputar manfaatnya, sehingga bisa berefek kepada kehidupan kita di kemudian hari. Coba dong pakai pola pikir tersebut, gimana caranya harta yang Allah berikan pada kita saat ini bisa terus berkembang manfaatnya, bukan hanya untuk kita di dunia, tapi untuk kita juga di akhirat. Ya, saya rasanya kalau kita sudah mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, harus mengikuti dong. Kepada para sahabat ini, kalau diberikan peluang kebaikan oleh Nabi SAW untuk memfasilitasi jihad, untuk membantu orang yang tidak mampu, untuk menjamu tamu beliau pada saat beliau tidak punya makanan, mereka ini sangat sigap, sangat tanggap, sangat cepat, tidak pakai nanti, karena mereka tahu peluang ini lebih berharga daripada peluang di saat mereka mendapatkan uang. Rasa-rasanya itulah yang membuat mereka mulia akhirnya, karena memang pola hidup orang yang mulia itu tidak akan sama dengan orang yang tidak mulia. Sebagaimana sikap seorang yang berilmu tidak akan sama dengan sikap orang yang tidak berilmu. Kita lihat hidup di zaman Nabi SAW antara kaum muhajirin dan ansor. Orang-orang muhajir ini ngeluh pada Nabi, wahai Nabi, ketika kami sholat
orang-orang Ansor bisa sholat, kami puasa, mereka juga puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, mereka beribadah dengan hartanya, kami tidak bisa. Orang kaya itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang miskin dari segi fasilitas ibadah. Karena kita ini sama-sama punya tenaga, punya waktu, punya ilmu, tapi harta tidak semua orang punya. Maka sebab itu, kalau kita ditawari peluang kebaikan, semoga sikapnya sama seperti ketika kita mendapatkan hadiah, uang, mendapatkan tawaran bisnis, atau mendapatkan pinjaman longgar yang sifatnya memudahkan, karena manfaatnya tentu tidak akan sama. Maka sebab itu, saran dari saya, jangan sampai harta yang kita miliki hanya bermanfaat di dunia. Jangan sampai harta yang kita miliki tidak menjadi sebab kebaikan dan manfaat untuk kita di akhirat. Wafaqukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.